Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agusti Widya Syafira, Prodi Pendidikan Geografi Unit 1 Angkatan 19. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi itu getaran alam yang bersumber dari dalam bumi dan merambat ke permukaan. Gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Selanjutnya itu ada penyebab gempa bumi. Gempa bumi itu disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak dan dari pergerakan magma di dalam gunung berapi. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam getaran pada proses perambatan gempa bumi. Itu ada 3 macam. Yang pertama itu getaran longitudinal. Getaran ini berasal dari hiposentrum dan bergerak melalui bagian dalam. Dan yang kedua itu ada getaran transversal. Getaran ini timbul setelah adanya getaran longitudinal. Dan yang ketiga itu ada getaran gelombang pertama. Gelombang ini berasal dari epicentrum. Getaran ini timbul di akhir dan menimbulkan kerusakan. Berikutnya itu ada macam-macam gempa bumi, terbagi dari beberapa. Yang pertama itu ada gempa bumi berdasarkan intensitas. Nah, ini terbagi lagi. Yang pertama itu makroisme, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa alat. Dan yang kedua itu mikroisme. Ini intensitasnya kecil dan hanya dapat diketahui melalui alat. Selanjutnya itu ada gempa berdasarkan penyebab. Gempa berdasarkan penyebab ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini terjadi karena runtuhnya tanah atau retakan lapisan batuan yang biasanya terjadi di daerah pertambangan. Dan yang kedua itu ada gempa vulkanis. Gempa ini terjadi karena letusan gunung api mempunyai bentuk retakan memanjang yang sama dengan gempa tektonik. Dan yang ketiga itu ada gempa tektonik. Gempa ini disebabkan oleh pelepasan tenaga karena pergeseran lempeng tektonik di dalam bumi secara tiba-tiba dan merupakan akibat dari gerak orogenetik. Yang terakhir itu ada gempa bumi berdasarkan kedalaman. Ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam ini letak hiposentrumnya yang dalam. Gempa ini tidak begitu mengguncang permukaan bumi. Contohnya itu pernah terjadi di bawah Laut Jawa. Dan yang kedua itu ada gempa bumi menengah. Gempa ini menimbulkan kerusakan ringan. Contohnya itu pernah terjadi di sebelah selatan Jawa. Dan yang terakhir, yang ketiga, gempa bumi dangkal. Kedalaman hiposentrumnya ini kurang dari 100 km. Gempa ini berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan besar. Baiklah, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.